memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, rasakanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
Ini waktunya bagi kita untuk berdoa bersama-sama, dan hari ini kita akan secara khusus mendoakan untuk kesembuhan beberapa teman kita. Ada Arun, ada ayahnya Vero, dan juga ada ayahnya Gilang, dan juga setiap saudara dan teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, hari ini kami membawa saudara-saudara, teman-teman kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus yang sama yang menyembuhkan 2000 tahun yang lalu masih menyembuhkan sampai hari ini. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan Tuhan mengalir, menjamah saudara-saudara teman-teman kami, baik Arun, papanya Vero, dan juga papanya Gilang, dan juga semua teman-teman yang menonton yang juga mungkin membutuhkan kesembuhan. Kami nyatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap kami yang memiliki pergumulan atau membutuhkan jawaban Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jawaban yang terbaik pada waktu yang terbaik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dan kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, silahkan melakukan transfer ke rekening yang akan muncul di layar berikut ini. Dan Bapak Ibu teman-teman juga bisa menggunakan tombol give di dalam platform Church Online untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Terima kasih. Sekarang waktunya buat kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat hari Minggu semuanya. Siapa yang semangat kalau pandemi di Indonesia sudah mulai surut? Angka-angkanya udah mulai turun, ya kan? Infeksi mulai turun, kematian mulai menurun, orang di rumah sakit jumlahnya juga mulai menurun. Tuhan Yesus bekerja di Republik Indonesia. Yang percaya katakan amin? Amin. Guys, jadi karena angkanya mulai membaik, pemerintah udah mulai membuka, bandara udah mulai dibuka, pariwisata udah mulai dibuka, sekolah-sekolah juga mulai dibuka, sudah mulai ada tanda-tanda bahwa hidup mulai kembali normal. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Yesus kita nggak balik ke normal, kita masuk ke level yang lebih tinggi. Because that's just the way life is. Life tuh nggak rata mulu dari kecil sampai tua, ya kan? Dan juga kalaupun naik, tapi nggak juga cuma naik terus-terusan kayak gini. Kita semua tahu, hidup itu banyak naik turunnya, tapi selalu ada momentum forward. Selalu ada momentum untuk maju terus, maju lagi, naik lagi menjadi yang lebih baik. Tuhan gak kasih kita kembali seperti normal. Tuhan mau kita masuk ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa di masa-masa transisi ini, waktu kita memasuki ke tempat yang lebih tinggi lagi, kalau kita tidak siap, kita akan ditinggalkan. Jadi hari ini mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana bukan kita saja yang masuk ke tempat yang lebih tinggi lagi, tapi bagaimana kita bisa memimpin, membawa keluarga kita, orang-orang yang ada di kehidupan kita, teman-teman yang ada di pekerjaan kita, untuk masuk ke tempat yang lebih tinggi lagi. Mari kita pelajari firman Tuhan bersama-sama. The Lord brought us out from Egypt. He promised us this land. Soon, it will be ours. Are you ready? Guys, tidak ada masa transisi yang paling hebat di perjanjian lama seperti ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Dan ini adalah sesuatu transisi yang sangat-sangat besar. Karena waktu mereka itu dijemput sama Nabi Musa di perbudakan di Mesir, sampai 40 tahun di wilderness, di padang gurun, sampai masuk ke tanah perjanjian, itu semuanya sudah berubah. Kenapa? Karena ternyata generasi yang dipanggil oleh Tuhan di tanah perbudakan tersebut tidak siap untuk naik kelas masuk ke tanah perjanjian. Tidak naik kelas. Ya, jadi generasi Musa itu, kecuali 2 orang, dan kita akan berbicara tentang salah satu orang ya. Generasi Musa tersebut, mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak siap untuk masuk tanah perjanjian. Yang siap cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb bin Nun.
Oke, jadi sekali lagi, dari beribu-ribu, ratus ribu orang Israel yang dibela oleh Tuhan, yang dibebaskan oleh Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, yang diberikan perjanjian dengan Tuhan, diberikan 10 perintah Allah dan hukum-hukum Taurat, yang diizinkan untuk membangun kemah perjanjiannya Tuhan, hanya 2 orang dari generasi tersebut yang bisa naik kelas, yang bisa masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Tapi begini guys, if you think that he is excited, it's true, but he is also afraid. Oke, bahasa Indonesianya, betul dia sangat-sangat tertarik, betul dia happy, betul dia tuh udah benar-benar semangat mau masuk ke tanah perjanjian, akhirnya bisa menyelesaikan, udah 40 tahun muter ya kan, di padang gurun, akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Tentunya he's excited, tapi dia juga takut. Kenapa? Karena walaupun di padang gurun nggak ada sungai, walaupun di padang gurun nggak ada kota, ya kan? Walaupun di padang gurun nggak ada ladang, ya, nggak ada sumur, nggak ada tempat untuk bikin makan, cari makan, nggak ada kota, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, semuanya tinggal di tenda, semuanya kering, semuanya tandus. Tapi semua di sini tahu kan, di padang gurun itu ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya, coba kita lihat ceritanya orang Israel. Walaupun generasi Musa tidak pernah masuk ke tanah perjanjian, bukankah di situ mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan? Bukankah di situ mereka melihat kasih karunia Tuhan? Bukankah di situ mereka lihat pembelaan dan penyertaan Tuhan? Ya kan? Mereka bisa lihat bagaimana Tuhan hancurkan satu tentara-tentara yang dari negara yang paling dahsyat di zaman itu, ya kan? Egypt was the greatest country. Tentaranya hancur di tangan Tuhannya orang Israel. Mereka bisa lihat nggak ada makan, nggak ada ladang, nggak tahu mau makan dari mana. Tuhan bisa kasih roti dari langit. It's crazy, right? Tuhan bisa kasih apa? Tuhan bisa kasih daging dari langit. Dan juga bukan cuma itu, ya nggak? Air pahit bisa jadi manis. Nggak ada air, diketuk batu bisa keluar air. Mereka lihat nggak ada makan, bisa ada makan. Nggak ada minum, bisa ada minum. Dan di situ kan mereka bisa lihat, ada yang mau kepung, ada yang mau menyerbu, ada yang mau kutuk. Tapi Tuhan yang punya tentara semesta alam, Tuhan yang punya bala tentara surgawi, Tuhan menyertai, membela, dan memberi mereka kemenangan. Jadi sekali lagi, walaupun mereka ada di padang gurun, mereka bisa lihat mujizat dan penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan gak mau kalau kita tuh bolak-balik di padang gurun muter-muter. Eventually, pada waktunya Tuhan mau kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sekali lagi, walaupun bahasa Inggrisnya it's a land of milk and honey, walaupun ini tempat yang subur, walaupun kota-kotanya udah disiapkan oleh Tuhan, walaupun di situ ada benteng-benteng yang teguh, walaupun itu semuanya udah ada dan udah disiapkan, tapi mereka harus bertarung di situ. Mereka harus siap untuk merebut dan menerima berkat Tuhan tersebut. Generasi Musa tidak siap, tapi di 40 tahun di padang gurun, Tuhan mempersiapkan generasinya Yosua. Tapi waktu dia tinggal masuk, dia mulai goyang. Ya goyang lah, ya kan? Karena sesusah-susahnya di padang gurun, bukan cuma dia udah lihat penyertaan Tuhan, tapi dia udah biasa. Dia udah biasa lihat roti turun dari langit. Dia udah biasa lihat nggak ada air, tahu-tahu ada air. Nah sekarang I have to fight. Gue mesti bertarung, gue mesti berperang, gue mesti memimpin orang-orang ini yang gak pernah tinggal di kota-kota besar, yang gak pernah berperang, untuk masuk dan berperang dan memenangkan tanah perjanjian Tuhan. Gimana caranya? Dan yang dia paling takut adalah bahwa dia tidak bisa memenangkan pertarungan di tanah perjanjian dengan cara yang dia menang di padang gurun. Ya, sekali lagi, yang orang sering takut, kalau Tuhan tolong gue di sini, belum tentu gue bisa menang di sana. Kenapa? Taktiknya beda, Bu. Ya kan? Coba lihat Lionel Messi. Asik Lionel Messi. Siapa yang di sini fans Lionel Messi? Nggak ada fans Lionel Messi. I'm a big fan of Barcelona. I love Lionel Messi. The best soccer player in the world. Masuk ke Liga Prancis, goyang dia bingung. Wah, gila ya. Beda nih rumputnya. Beda taktiknya nih, beda musuh-musuhnya nih, ya kan? Dan yang tadinya bisa 20 gol, 25 gol, bahkan 50 gol,
Dia sekarang lagi bingung di Prancis. Makanya pulang dong Messi ke Barcelona. We will love you so much. Oke? But banyak dari kita bingung. Dan kita takut. Dan kita salah. Karena kita pikir kita masuk ke tempat baru, kita mesti taktik baru, ini. Dan itu semua benar. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang menyertai kita di padang gurun akan menyertai kita di tanah perjanjian. Ya kan? Tuhan yang membela kita di pandemi akan membela kita, menyediakan buat kita bukan cuma di pandemi, tapi waktu kita kembali lagi beraktivitas, kembali lagi melakukan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan di bangsa ini. Jadi ini yang Tuhan ingetin kepada Yosua, bahwa di situ sukses bukan cuma karena ada mana. Di situ mereka sukses di wilderness bukan cuma karena ada air keluar dari batu, tapi mereka sukses di situ karena Tuhan menyertai mereka. Dan sama seperti ini janjinya Tuhan. Dengar, nah ini yang Yosua butuh untuk dengar dan Tuhan kasih buat Yosua janjinya. Sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertaimu. Sekali lagi, Tuhan yang menang di padang gurun akan menjadi Tuhan yang menang di tanah perjanjian. Amin. Tuhan yang memberkati kamu di pandemi, yang memulihkan hubunganmu di pandemi, yang menyembuhkan atau melingkupimu sehingga engkau gak kena COVID di zaman pandemi. Dia akan menyertaimu waktu kita kembali beraktivitas. Yang percaya katakan amin. Ya. Tapi sekali lagi, biasanya kalau di sini udah jangan takut, jangan kecut hatimu, percaya sama Tuhan, Tuhan besertamu. Haleluya, amin. Di situ kita biasanya stop. Tapi ini kita mau lanjut lagi. Karena sekali lagi, ini bukan cuma tentang kita, ya kan? Di sini pasti banyak yang nonton, mungkin seorang bapak, mungkin seorang ibu, mungkin seorang manajer, seorang direktur, mungkin you have your own business, punya bisnis sendiri, mungkin punya band sendiri, mungkin punya perusahaan whatever sendiri. Guys, listen, Tuhan bukan cuma mau supaya engkau yang berhasil, tapi Tuhan mau supaya engkau membawa orang-orang lain untuk menerima berkat Tuhan juga. Dan ini yang Yosua takut. Karena generasi Musa gagal. Bukan karena Musa yang gagal. Tapi generasi Musa gagal karena mereka tidak mau percaya janji Tuhan lewat nabinya, Nabi Musa. Jadi waktu itu di akhir kitab Yosua pasalnya yang pertama. Setelah Tuhan ingatkan untuk selalu be strong and courageous. Dia pergi, dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin dan dia bingung nih. Will they follow me? Dan akhirnya firman Tuhan bilang begini. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lo udah gak pusing men, kita akan ikut lo. Semua yang lawan, kita basmi mereka. Bukan cuma mereka yang ngelawan lo di luar, yang ngelawan lo di dalam, kita selesaikan semuanya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Nabi Musa akan menyertaimu. Dan kemanapun kau pergi, we will support you. Kami udah siap untuk mengikutimu. Kenapa? Karena kami percaya Tuhan yang sudah memberkati Musa akan memberkatimu. Hanya, sekali lagi firman Tuhan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Guys, mungkin ada beberapa dari lo pasti bingung. Kenapa sih Pastor Mario khotbah supaya kita menguatkan hati, supaya kita nggak boleh takut kalau hidup kembali mulai normal, kalau semuanya mulai dibukakan lagi, sekolah buka, kafe mulai buka lagi, kantor-kantor mulai buka. Mana ada yang takut? That's exciting. Enggak juga. I think it's going to be very very difficult. Kayaknya banyak yang begitu udah mulai buka lagi, malah mereka susah untuk bersaing dengan kompetitor. Mungkin juga udah nggak bisa bayar staff dan sebagainya dan sebagainya. It's not going to be that easy, ya. Untuk sekolah-sekolah, untuk kafe-kafe, untuk perusahaan, pabrik, belum tentu segampang itu. Pemerintah buka, pandemi turun dan semuanya mulai normal. Tapi kalaupun bisa normal, semua ingat Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang normal. Tuhan kita itulah Tuhan yang sangat dahsyat. Tapi kalau kamu mau untuk masuk ke tanah perjanjian, kamu mesti siap. Karena yang tidak siap, mereka semua muter-muter aja. Muter-muter terus di padang gurun. Ya?
Tapi jangan bingung, kok bisa ya di padang gurun tapi tetap diberkati? Iya, kenapa? Tuhannya baik. Ya kan? Tuhannya itu punya kasih karunia. Lo muter-muter aja terus di situ, nggak pernah masuk tanah perjanjian, nggak pernah naik level, nggak apa-apa. Di situ disembuhin Tuhan, di situ diberkati Tuhan. Tapi kalau mau naik level, mau masuk ke tanah perjanjian, ya mesti ada perubahan. Dan ini yang banyak orang takut. Orang itu nggak suka perubahan, ya. Orang itu tidak suka perubahan. Sekali lagi, tidak ada yang suka perubahan, ya. Mereka mau situasinya berubah, tapi mereka tidak mau diubahkan. Tapi nggak usah takut. Sekali lagi, Tuhan yang menyertaimu di padang gurun akan memberikan engkau kemenangan, akan menaikkan engkau ke level yang lebih tinggi di tanah perjanjian. Jadi sekali lagi, untuk semua di sini yang takut, aduh mesti balik ke kerja lagi nih, gimana kalau ada yang kena COVID? Aduh mesti ngajar lagi, aduh mesti main musik lagi. Gue tahu, it's nervous, right? It's nerve-wracking, it's not fun, ya gak sih? Tapi ingat, Tuhan yang melindungimu di zaman pandemi, di saat-saat pandemi dan krismon, waktu semuanya mulai pulih, waktu semuanya mulai bangkit, waktu semuanya mau rebutan nih, ya kan? Cari klien yang sama, cari murid-murid yang sama, Tuhan yang sama akan menaikkan engkau ke tempat yang lebih tinggi lagi, asal engkau berani dan tidak takut, right? You be strong and you are courageous, ya. Tapi sekali lagi, apakah kita percaya sama kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan koneksi-koneksi kita? Apakah kita cuma hope for the best? Udahlah, pasti bisa lah, pasti bisa. Enggak. Kita berserah dan kita percaya kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kalau lagi susah, Tuhan ada di situ. Masa waktu semuanya akan menjadi lebih baik, Tuhan nggak ada di situ. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Tapi sekali lagi, Tuhan nggak mau cuma memberkati kita, tapi Tuhan mau kita memberkati orang lain. Jadi jangan cuma masuk tanah perjanjian sendiri ya. Oke, lihat sama Yosua. Yosua mau masuk, dia langsung cek siapa? Dia cek anak buahnya. Kenapa? Karena dia tahu anak buahnya itu akan memimpin anak-anak buah mereka. Ya, that's how it is. Di perusahaan, di sekolah, dan di keluarga. Pertanyaannya, mungkin kau siap untuk kembali bekerja lagi, ya kan? Kembali sekolah lagi, kembali berbisnis lagi. Tapi apakah keluarga udah siap? Ya? Tapi apakah keluarga udah berani keluar lagi? Tapi apakah semuanya itu udah sehati untuk hidup kembali ke sesuatu yang mungkin sama dengan 2 tahun yang sebelumnya? You have to answer that question, not me. Pastor Mario nggak bisa jawab itu. You have to answer that question. Tapi untuk semua yang takut, untuk semua yang bingung, saya mau ingatkan sekali lagi. Tuhan yang menyelamatkan engkau di krismon, Tuhan yang menyelamatkan engkau di pandemi, Dia akan bersamamu, melindungimu ketika engkau kembali beraktivitas lagi. Buat musisi yang mau main musik lagi, Tuhan akan lindungimu. Amin. Buat mereka yang kreatif-kreatif yang lain, Tuhan akan selalu jaga engkau. Buat guru-guru, ada guru di sini satu yang akan bertemu dengan murid-murid yang biasanya bawa penyakit, Tuhan akan melindungimu. Be strong and courageous. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang ada di padang gurun akan memberkati kita dan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, memasuki tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bentar lagi kafe mulai buka, bentar lagi sekolah mulai buka, bentar lagi pabrik-pabrik udah mulai buka. Sebentar lagi orang udah mulai berantem cari klien, berantem cari tempat untuk main musik, berantem untuk cari murid. It's going to be really, really difficult. Tapi kami percaya Tuhan yang menyertai kami, memberkati, melindungi. Tuhan tetap ada bersama kami ketika kami kembali hidup mulai normal lagi di Indonesia. Tuhan yang jaga supaya tidak ada yang keburu-buru Tuhan. Biar semua orang sabar. Kalau belum siap untuk buka, Tuhan yang persiapkan dulu. Jangan sampai buka terlalu cepat, orang belum siap, dan akhirnya kita kembali ke pandemi lagi. Enggak Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat, marifat, dan pengetahuan buat semua yang mengambil keputusan. Dan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang gak benar. Biar semuanya memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.
Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di tempat bisnis kami. Let everybody do the best for Indonesia. Biar Tuhan yang berikan yang terbaik untuk Indonesia lewat pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat, marifat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Dan kami percaya, apapun tantangannya, apapun yang harus kami lakukan untuk menyesuaikan, Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Tuhan jaga kami, berkati kami, lindungi kami, dan bawa kami masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, jangan tawar hati. I'll see you next week. Peace. Selamat hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat. Bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh komen, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.